Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome to English class. Before we start our lesson, please pray for learning. Okay, now the material is Chapter 1. In Chapter 1, we will talk about congratulations atau selamat. Nah, sebelum kita ke pembahasan, lebih dulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran pada bab ini. Ada dua tujuan. Yang pertama, to express hopes and wishes to others, memberikan doa dan harapan kepada orang lain. Kemudian, to congratulate others for their fortunes and achievement, memberikan ucapan selamat kepada orang lain atas keberuntungan dan prestasi mereka. Nah, diharapkan pada pembelajaran ini kita bisa memberikan doa, kemudian memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Oke, mari kita bahas apa itu expression of congratulation, hopes, and wishes. Yang pertama yang kita bahas yaitu expression of congratulation. Nah, expression of congratulation merupakan ucapan atau ungkapan yang ditujukan kepada seseorang atas keberuntungan atau kebahagiaan dan prestasi yang mereka raih. Jadi, ketika ada seseorang yang mendapatkan keberuntungan atau prestasi, kita bisa menggunakan kata congratulation atau mengucapkan selamat kepada orang lain. Nah, ada beberapa situasi ketika kita mengucapkan congratulation, yaitu antara lain ketika seseorang memperoleh prestasi di sekolah, memenangkan kompetisi atau lomba, memperoleh beasiswa atau scholarship, ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Jadi ketika teman kita berulang tahun, bisa kita menggunakan congratulation. Ada teman sekelas kita, dia juara 1, itu juga bisa menggunakan congratulation atau selamat. Nah, ada beberapa expression of congratulation atau ungkapan selamat yang bisa kita gunakan. Contoh, congratulations Nadine, congratulations on being elected as best graduate, congratulations on your graduation, well done, you did it, dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk mengungkapkan ekspresi dari ucapan selamat kepada orang lain. Kemudian, setelah expression of congratulation, yaitu hope or wish. Nah, hope or wish merupakan ungkapan atau ucapan seseorang yang digunakan untuk menyatakan suatu doa, harapan, atau keinginan supaya lebih baik dan terkabul cita-cita atau yang menjadi keinginan atau harapannya. Nah, keinginan atau harapan yang diungkapkan bisa saja berdasarkan pada kondisi yang terjadi sesuai pada saat ini atau berdasarkan kenyataan atau berdasarkan sebuah hayalan. Untuk lebih jelasnya, contoh, kita berharap mempunyai rumah semewah istana. Nah, untuk mengungkapkan harapan bisa dengan menggunakan kata kerja hope or wish. Dari kedua kata kerja tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada pola penggunaan serta keinginan tersebut ditunjukkan untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, sebelum kita membahas tentang pola penggunaan dari keduanya, kita lihat expression of hope or wish terlebih dahulu. Ada beberapa expression yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan hope atau wish. Contoh, I hope everything is or will be alright. Good luck with your test. Have a nice day. Have a great trip. Nah, bisa juga wish me luck, itu juga bisa. Ya, itu adalah beberapa dari expression of hope atau wish. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pola penggunaan wish. Ada dua pola penggunaan wish. Yang pertama yakni wish plus noun. Jadi, wish plus kata benda. Noun itu kata benda. Contoh, I wish you luck on your audition.
Saya berharap kamu sukses dalam audisimu. Ungkapan tersebut dapat digunakan untuk menyatakan harapan pada kesuksesan orang lain. Kemudian, pola penggunaan wish yang kedua, yakni wish plus to infinitive atau verb want or be. Diingat ya, verb want itu adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh, run, eat. Itu adalah verb want. Example, Rena wishes to get the first rank. Rena berharap mendapatkan peringkat pertama. Nah, contoh tersebut dapat digunakan untuk menyatakan harapan dalam situasi formal. Kemudian, pola penggunaan hope. Sama halnya dengan pola penggunaan wish, pola penggunaan hope juga ada dua. Yang pertama yaitu hope plus to infinitive be. Contoh, I hope to be a successful entrepreneur. Saya berharap untuk menjadi pengusaha yang sukses. Berdasarkan contoh tersebut, penggunaan hope diikuti to infinitive merujuk pada keinginan yang terjadi pada diri sendiri. Ya. Kemudian pola yang kedua. Pola penggunaan hope yang kedua yakni hope that. Nah, ini yang biasa sering kita gunakan. Contoh, I hope that my best friend is always happy. Saya berharap sahabat saya selalu bahagia. Berdasarkan contoh tersebut, pola kalimat tersebut menyatakan keinginan atau harapan yang ditujukan kepada orang lain. Nah, orang lain itu yaitu my best friend. Di sini, that juga bisa kita hilangkan, makanya saya kasih kurung, itu kalian boleh digunakan, boleh tidak. Jadi misalkan kalau tidak digunakan, itu seperti ini. I hope my best friend is always happy. Ya, jadi boleh ditambahkan that, boleh juga tidak menggunakan that. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh conversation of congratulation and hope or wish. Kalian bisa klik tombol play tersebut untuk melihat contoh conversation-nya. Ya, jadi silahkan dipelajari apa itu congratulation, hope, or wish yang ada di contoh tersebut. Semoga dari contoh tersebut kalian bisa lebih memahami dari penggunaan ketiganya. Oke? Oke, untuk materi lebih lengkapnya bisa kalian lihat di studenta.id. Thank you for your attention. Don't forget to study in your home. See you next chapter. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.